Dah. Ya Allah. Onyx Esports tolong denger ya. Kita tuh udah semangat banget tau gak sih? Kalian ya player-player Onyx Esports, jangan PHP-in kita dong. Tapi di sini penting juga bisa dibilang. Penting untuk PHP-in orang. Bukan. Oh. Kenapa di pick Balmon? Ya kan? Ini Balmonnya bakal ditukar. Kayaknya. Iya kah? Iya kah bakal ditukar kah beneran kah? Kalau aku kira tuh tadinya Balmonnya bakal tetap berada di mid. Jadi tanker tapi karena dia dapetin point kill banyak kan. Kali tank. Iya ini kayaknya makanya kali tank. Berbahaya banget nih Bung Konen. Permainan yang luar biasa Ya, dari kita lihat Onyx ya, Esports. soalnya kadang tuh kalau lagi draft pick, Iya. Ngebug. iya ngebug bener. Jadi nggak pas nge-swap itu nggak langsung sesuai dengan yang ada di layar kaca kalian. Karena layar kaca kalian berbeda dengan layar kaca aku. Ini. Nah ini bener nih. Beneran. Rasi, Beneran bener. ketuker bos. Oke. Ini kita bakal lihat Berarti kali. side lane-nya Balmon dan juga Alice. Sideman-nya ya, Balmon dan juga Alice. Harus Oke. damage. Dan ini menarik banget. Ini interesting banget sih. Gimana? Interesting. Beda ya orang bule orang Indonesia. Iya. Menarik banget. Dan kita bakal menyaksikan apakah Wong Koko mampu berhasil menggunakan dengan meta diginya karena Bung Konet. Bisa dibilang untuk kali ini kita bakal masuk di match yang pertama di week ketiga. Untuk di hari yang ketiga. Akankah Geek Fam berhasil menyusul dari Genflix Arrow di posisi ke-6? Ataukah Onyx yang masih bertengger di atas langit dan masih dipadu dengan Cornet dan juga Ranger masa kita berdua adalah Cornet Mas. alright. Back to the game di mana para pemain dari tim Geek Fam bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah mid, tapi ternyata rasinya betul bukan sembarang betul yang menggunakan DJ Khalid. Bakal coba untuk menjoget kali DJ Khalid on the floor dengan tornadonya Wong Koko sekarat. Dan Wong Koko tidak terlalu barbar untuk kali ini. Apakah Yes. first blood didapatkan? Yes. First blood didapatkan oleh DJ Khalid on the floor. Yes, didapatkan oleh Khalid dari seorang teammate dari Rasi ya? Rasi. Rasi. Nah, teammate di arah atas dan ternyata Digi-nya sudah mulai rotasi dan ini harusnya mulai mengganggu dengan retribution-nya, tapi harus diamankan terlebih dahulu. Dalam hitungan 2, 1, 0 dan akan didapatkan lagi Wong Koko yang kembali hidup dan diberikan lagi point kill-nya. Retribution-nya masih ditahan. Oke. 4, Udah berhasil diamankan kali ini, berhasil didapatkan Blue Buffet tanpa ada terganggu, tapi ternyata Wong Koko udah kembali hadir. Dan lihat Wong Koko bakal coba dipasangkan Sans langsung ada reverse type dan Wong Koko harusnya tumbang lagi, tapi Ayam Jago membakar burungnya kali ini. Jadi burung bakar di arah mid lane, sedangkan Sans berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Yes, dan kayaknya buff-nya lebih diamankan oleh seorang Khalid ya. Khalidnya ya lebih nge-secure daripada diambil sama Digi-nya. Dan juga ini ya, yang aku bilang kalau ngomongin soal meta Digi emang bener-bener ngeganggu rotasi di mid-nya ya. Nah, jadi mid-nya itu butuh nge-cover hyper carry-nya dengan baik. Benar. Tapi ya balik lagi, Kenapa? harus side lane-nya juga kuat memang. Wah, aku tahu banget itu. Ada beberapa pro player dan juga analisator anjay. Oke, kita bakal Anjay. lihat dulu, tapi sebelum itu di arah bottom lane Analisator guys. bakal dicoba memaksakan dapat 1 poin dari seorang Digi yang unstoppable dapatkan oleh seorang Sans, tapi Ipin udah level 4 langsung masuk ke arah rumput, udah makan rumput, tapi ternyata double kill didapatkan oleh seorang Sans di arah yang lain dan flicker masih digunakan oleh seorang Ipin. Yes, melanjutkan omongan Korten tadi, ada beberapa pro player yang mengatakan kayak untuk nge-cover atau nge-counter lebih tepatnya dari meta Digi itu memakai meta lama 1-2-2 dengan ada 2 hypercore di arah mid lane dan juga di arah bottom lane. Walaupun sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh beberapa tim dan bahkan ini kalau ngomongin soal team fight yang terjadi antara Onyx dan juga Geek Fam kayaknya emang agak sedikit sulit juga, kewalahan juga nih lama-lamanya. Bener banget, bener banget. Sedangkan itu lihat Riannya seperempat darah terakhir, tapi Rasi masih bertengger di garis depan. Masih menjadi frontliner para pemain dari tim Geek Fam. Mereka berhasil mendapatkan 7.300 dari Golden dan Ayam Jago langsung dijogetin oleh seorang Rasi. Lihat DJ Khalid on the floor berhasil mendapatkan poin tambahan lagi Bung Kornet. Yes, masih mencoba untuk farming saja, Sansnya masih level 5 sudah mulai kesusul. Dan kayaknya celengannya juga udah mulai pecah tadi dari seorang Sans. Ada ultimate juga dari Digi-nya, benar-benar digangguin terus-menerus, sudah mati berapa kali? Dari Digi sudah 10 kali, harusnya ini sudah hilang ya untuk tabungannya. Sudah lebih dari 8 death yang diamankan oleh tim Onyx Esports. Rasi mau dapetin blue buff ya kah? Dan kayaknya entah kenapa ya, aku melihat untuk Khalid nggak terlalu atau belum ya. Belum efektif, menunjukkan tapi ya, ternyata ada dengan PDS. Emblem Tank. Ada PDS Ray di sana memberikan damage cukup besar dan nanti Bats berhasil mendapatkan Digi-nya.
Burungnya kali ini terkena poin dan burungnya lagi dari sisi Demonic Esports harus diketok oleh mak-mak kosan Bung Kornet. Wow, ini benar-benar agak sedikit berbeda dan sangat jauh berbeda dari pemikiran orang banyak. Aku yakin banget dari Geek Farm dan juga Onyx Esports. Melihat sekarang Onyx Esports lagi bertengger di atas sekuat itu dan bahkan Geek Farm yang aku bilang, nih kalau misalkan Geek Farm menang dengan strategi yang mereka punya, ini bakal menjadi season yang sangat luar biasa, sangat menarik banget. Benar-benar Goldcast sudah mulai disusul pelan-pelan dan bahkan dari hyper carry dari kedua tim sudah beda dua level ya. Dari Doyok level 8, dari Sunset masih level 6. Tapi balik lagi, ini semua harus dibawa ke arah jangan terlalu late game karena berbahaya banget untuk seorang Suns ketika dia udah punya item yang sama dengan seorang Doi dan di sisi samping. Sunset tuh, udah capek banget sih ini. Yes, ganggu banget ya. Parah, ini udah benar-benar menurutku untuk early gamenya udah efektif banget yang dilakukan oleh Geek Farm ID dengan meta Digi yang sekarang juga lagi populer dilakukan oleh beberapa tim, bahkan dari Suns yang kita tahu farmingannya yang selalu enak, ini benar-benar keganggu banget. Nanti Mage dapetin buff merahnya, Drian masih mencoba untuk diganggu sama Wong Kokonya. Ini berkali-kali dan akhirnya baru dapet level 7 di menit ke-5, sedangkan Ayam Jago, Doyok Seal udah mau level 9, tuh lihat Doyoknya. Seal level 9, sedangkan itu Doyok juga benar-benar lebih dapetin keunggulan yang banyak. Tapi Doyok, walaupun hanya dapetin 2 poin kill, Doyok farmingannya nggak terhentikan Bung Kornet. Lihat, dari segi network juga tidak berbeda jauh, padahal Wong Koko masih mengganggu lagi. Suns kali ini harus benar-benar kesulitan. Suns menggunakan Retribution, langsung menggunakan Lezing duet di arah mid lane, tapi ternyata Doyok terlalu sakit damage-nya. Apakah Doyok ditumbangkan? But no, Rasi tidak ada satu buah badai pasir terhadap seorang Doyok. Yes, sudah mendapatkan kekuatannya dari seorang Cloud-nya, memanfaatkan power pick dari Cloud yang harus membutuhkan DAS terlebih dahulu dan kayaknya diambil kah? Skill Lizard-nya diambil kayaknya sama Wong Koko. Walaupun dapat poin kill lagi, tapi ini benar-benar, wah ini harus at least minimal kalau misalkan Onyx Esports di menit 10 sampai 15 lah. Kalau misalkan mereka mau nahan lagi dan bisa balikin keadaannya. Dan dari Doyoknya juga harus menjaga konsisten untuk farmingannya, jangan sampai mati sia-sia. Nyaris saja. Sakit banget damage-nya, sedangkan itu Bung Kornet. Para pemain dari tim Geek Fam kali ini sudah dibilang udah mulai bisa ditahan pergerakannya. Lihat, Sun sudah nggak terlalu seperti di early game di bawah menit 6. Dan para pemain dari tim Onyx mereka tahu mereka udah punya power yang cukup kuat. Doyok terlalu perkasa, langsung ada badai pasir dan Doyok berhasil menggunakan Retribution dengan luar biasa. Hanya berubah menjadi serigala ganteng seperti Ranger Emas. Dan dia langsung Retribution mendapatkan begitu saja untuk turtle-nya tanpa ada yang tumbang. Ini benar-benar bahaya. Bahkan lihat udah mulai kesusul gold-nya. 18.900, it's okay, tidak peduli. Walaupun Diginya mati, lihat gold-nya. Enggak nambah banyak, Diginya juga udah nggak berguna. Dalam artian tidak bisa memberikan gold yang banyak. Tapi saatnya hampir saja dipacul. Kali ini masih bisa selamat. Diginya apakah bakal ada true damage dari seorang Digi dan saatnya masih bisa cabut. Ada mirror image sekarang belakang, lihat Diginya dikandangin. Bosco nggak boleh pulang, sedangkan para pemain dari tim Geek Fam benar-benar perkasa di arah mid game kali ini. Ini benar-benar definisi terganggu. Benar-benar terganggu banget. Dari tim Onyx Esports sama tim Geek Farm. Ini Diginya benar-benar ngacauin rotasi dari Onyx. Farmingannya. Mau recall juga nggak bisa. Dihalangin, di cancel recallnya. Kalau misalkan lagi nge-buff ada Retribution. Dan bahkan daerah bottom lane-nya Doyok mendapatkan poin kill tambahan lagi. Killing spree. Looking for double kill. Mendapatkankah? Enggak, ternyata masih bisa menjadi human form. Dan akhirnya balik ke arah bush dan harus recall terlebih dahulu. Sedangkan itu di arah mid lagi-lagi Wong Koko mengganggu pergerakan dari Sun. Bung Kornet kali ini godlike didapatkan, tapi Bung Kornet menurut Bung Kornet sebagai hyper carry. Gak dapat duit. Player hyper carry gimana ketika menjadi posisi Suns? Ini benar-benar harus menjaga emosinya sih. Gak boleh terlalu, kalau misalkan udah dilihat diganggu terus-menerus, kalau emosi dia nggak stabil, benar-benar ke-trigger sama Diginya. Ini benar-benar hyper carry-nya nggak boleh terlalu mengurusi Digi. Kalau misalkan benar-benar terganggu, ke-trigger sama Diginya, udah susah. Untuk farmingnya susah, rotasinya susah. Lihat yang dilakukan Suns di live di sebelah kanan bawah, teman-teman. Lihat, walaupun legendary, walaupun kill berjuta-juta, kalau misalkan dia tidak mendapatkan gold, tidak bisa rotasi, tetap aja ini akan sia-sia.
Yes, bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Geek Fam kali ini benar-benar harus konsisten. Mereka nggak boleh melakukan satu buah blunder karena bisa dibilang Suns walaupun kalah dari segi level oleh seorang Doyok, tapi Suns benar-benar masih mencoba untuk try hard banget. Apakah Turtle kali ini bakal Lihat coba di gold diamankan? Kita bakal lihat, dan Turtle diamankan oleh Suns. Tuh, gold dari Rogernya udah 7.000. Sedangkan dari Cloud-nya, ya walaupun masih bisa dibilang ini udah mulai ngimbangin ya dari Suns ya. 6.000, tapi benar-benar diganggu banget. Boots ya masih bisa balik ke arah belakang. Dan mencoba untuk dapetin point kill, tapi masih bisa menjadi human form. Lagi-lagi. Alright. Dan absorb damage yang berhasil menyelamatkan seorang Doyok di arah mid lane sana. Ipin mengganggu sekali dengan Hildanya, lihat dipacol. Langsung hilang burungnya. Rasi bakal mengganggu pergerakan dari seorang Ipin. Ipin masih bisa survive. Ini benar-benar kata Bung Cornet. Kalau misalnya side-nya kuat, Dikinya bakal benar-benar kuat juga. Tapi langsung ada Falling Star ke arah mid lane. Dan Rasi dengan badai pasirnya mencoba berjoget. DJ Khalid on the floor. Gak ada damage tambahan. Malah Butcher terpaksa dan Rasi unstoppable. Doyok masih mau lebih. Ternyata ada sana. Langsung ada time journey kali ini. Rasi ngedep. Musab. Ini benar-benar, wah ini sih gokil sih. Ini bisa dibilang Wong Koko benar-benar berhasil untuk men-trigger pemain-pemain dari Onyx Esports, terutama dari Suns-nya. Ini benar-benar definisi terganggu banget yang aku bilang dari awal. Suns-nya nggak bisa farming, benar-benar takut banget. Bahkan ya, kalau misalkan kalian sadar wale-waleku yang ada di rumah, ini Suns-nya pun dia terpaksa pakai retri. Karena kalau dia nggak pakai retri, pasti banget di early dia akan lebih susah lagi. Karena retrinya bakal diganggu lagi sama Diginya. Itu yang terjadi juga sama tim EPOS kalau nggak salah. Kiminya pakai retri. Nggak mau. Dan kali ini lihat tingginya bakal diganggu, tapi hanya membuat para pemain dari tim Onyx Esports mereka keambil waktunya. Sedangkan Doyok masih bisa farming dengan nyaman, aman, tentram, damai tanpa adanya hambatan di jalan tol. Benar-benar. Dan ini aku nggak tahu juga kalau misalkan ngomongin soal strategi Digi Feeder pun dari yang dilakukan Geek Farm sekarang ini benar-benar Wong Kokonya itu fokus terhadap Suns ya. Benar-benar dia matiin pergerakan dari Sunset, farmingan dari Sunset, dan bahkan dari sini masih mencoba untuk dapatkan point kill. Sudah ada letter counter, tapi lihat damage Doyoknya sih udah enak banget. Ini tinggal menunggu untuk Rasinya setelah heal harusnya kelar. Oke, Rasinya bakal coba dipasang, bakal diamankan shutdown untuk seorang Rasi, tapi Shuan di arah belakang mencoba dikejar. Sat bakal one fire, langsung ada blending duet karena seorang Doyok pada window of danger, dan Doyok mencoba one fire situation, dan one last hit diamankan oleh Digi dengan true damage-nya kali ini Bung Hornet. Bener, terlalu ingin mendapatkan point kill terhadap seorang Doyok yang belum mati, dan bisa bilang ini juga menjadi celengannya untuk Geek Farm ya. Dari Doyoknya yang sudah nge-kill 6 dan menuju ke arah Lord, belum menit 12. Tapi ini pertama kalinya aku lihat Onyx Esports akhirnya benar-benar di-push habis-habisan, di-press habis-habisan, anti-mage, pengen lethal counter kah? Masih ada retribution harusnya bisa diamankan. Dan ini dia Lordnya, diamankan oleh tim Geek Farm. Bapak Lord yang terhormat diamankan oleh Geek Farm kali. Geek Farm perkasa sekali, lihat ayam jago. Wong Koko masih ada Journey, gak ada badai pasir kali ini. Lihat badai pasirnya dan burungnya lagi-lagi dibakar Bung Cornet. Kali ini sharing torrent yang mengganggu banget pergerakan serangan di arah bottom lane. Dari seorang Doyok berhasil mendapatkan red buff dari seorang Suns dengan retributionnya. Ya sudah sudah diamankan begitu saja, dan Lordnya walaupun masih berwarna ungu, bukan berwarna ungu janda, mencoba untuk dapatkan dari seorang Rasi, seorang Mokokonya nggak mau pulang. Dipancing lagi Sansya, lihat Sansya berbahaya, sekarat banget, dan bahkan dia tidak bisa kabur. Ada reverse time dari Wong Koko, dan Sansya berkali-kali tertrigger dari early game, dan bahkan sudah menit 12. Dan dia melakukan kesalahan kecil yang ini bisa berakibat fatal. Karena di arah bawahnya sudah mulai di-split, dan Lord di arah atasnya sudah mulai masuk pelan-pelan juga. Oh my god, ini bencana! Sedangkan itu para pemain dari tim Onyx Esports, mereka harus sabar menunggu saat untuk kembali ke lane of down. Tapi Lord yang terhormat gak menunggu apapun itu. Dia lebih fokus para pemain dari tim Geek Fam karena turret tier yang kedua dan berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka udah tidak bisa berbuat banyak Bung Cornet. Apa yang harus mereka lakukan? Lihat goldnya sudah mulai jauh, pelan-pelan 41.000 sekarang dari tim Geek Farm, sedangkan dari Onyx masih 33.000. Dan seperti yang aku bilang, ini kuncinya juga balik lagi harus dari kesabaran hyper carry. Onyx Esports tidak boleh tertrigger, tidak boleh terlalu fokus terhadap Diginya. Dan balik lagi, Digi itu punya reverse time bro. Dan dari Suns, kamu tidak punya Purify, tidak punya Flicker, dan kamu tidak akan bisa untuk battle mirror image
kalau misalkan ketarik sama reverse time-nya. Ini benar-benar hypercore-nya harus definisi Ranger Mas yang selalu sabar. my Jomblo God. 6 tahun. Jangan disebut juga ya. Sabar kan? Tapi nggak usah sebut angka sama merek ya para Iya, pemain dari tim Onyx Esports seperti kata Bung Konet. Tapi di sini juga bukan hanya Suns yang harus sabar, Doyok sih. Doyok terkadang kalau misalnya kita udah punya gold yang cukup tinggi, kita udah punya power yang cukup kuat. Terkadang kayak Bung Konet juga. Iya. Tapi justru di sini aku melihat Doyok itu mainnya sabar banget loh. Yes. Bahkan aku melihat dari tim bukan sabar lagi sih, lebih ke arah disiplin dari Geek Fam. Lihat, walaupun mereka dapetin Lord yang belum berwarna kuning dan mereka tahu, oke, it's okay, gak dapetin inhibitor turretnya. Lihat, padahal di atas itu bisa dipaksain sebenarnya. Tapi mereka lebih milih untuk, oke, retreat dulu, kita coba reset lagi, kita ulang lagi, gak boleh terlalu maksain. Karena satu kesalahan kecil aja ini bisa ngebalikin keadaan dengan gampang sebenarnya. Bener Apalagi Doyok ya, itu masih menjadi celengan. Lihat tuh, 6-0-1 ini benar-benar menuju ke arah godlike juga. Dari Doyoknya udah fat banget, kalau misalkan dia pecah aja celengannya. Wah udah tuh, dari Onyx Esports ada yang pergi haji, ada yang beli rumah, Gimana? beli Ferrari. Benar juga, tapi kali ini Wongko harus ditumbangin lagi. Time jadi dikeluarkan, para pemain dari tim Geek Fam harus sedikit bersabar. Ini harusnya udah memasuki menit yang ke-14 dan Wongkoko udah mati 25 kali. Harusnya Wongkoko udah getter sih. Udah Ya, nggak harus harusnya sendiri. udah Iya, bener. udah getter sih. Dia udah harus bisa Tapi- team fight dibandingkan dia harus coba Yes. untuk sendiri-sendiri. Itu yang kita tahu kan, kalau misalnya ngomongin soal Digi, kayak udah menit segini harusnya udahlah cukup untuk mengganggunya. Tapi kayaknya strategi yang dilakukan dari tim Geek Fam, bahkan Dianet karat banget sampai, Ipin agak sedikit. Entah kenapa jarinya keplitekah atau agak sedikit ragu ya. Tapi masalahnya ini dua player yang hilang dong. Dan 20 detik lagi Bapak terhormat muncul. Dan Diginya udah nggak boleh berada di garis depan lagi. Diginya udah harus bantu tim fight kali ini. Karena mereka sudah tidak ada Ipin. Satu-satunya orang yang mengincar ke arah belakang, mengincar ke arah seorang Parsa itu adalah Ipin. Ipin apapun yang terjadi dimanapun burung Derian pergi itu bakal dikejar. Burung Derian. Maksudnya nggak tuh? burung Burung Parsa. Fairy Parsa. Ya dipakai oleh seorang Derian. Benar, yang lengkap dong. Bahaya kalau nggak detail. Netizen Indonesia ini luar biasa kreatif ya soalnya. Iya benar ya. Oke, sudah muncul ini Lord berwarna kuning di atas menit 12 pastinya, belum maksimal atributnya, belum di menit 18. Dari teman-teman Onyx udah sadar ada Wongkoko yang membuka visionnya dan mereka kayaknya menunggu untuk Ipinnya datang lagi. Coba untuk dimajuin lagi trilane pushnya. Coba untuk sedikit mencicil saja, sudah jadi ada flicker sampai menit 17. Dari seorang Rasinya dan Sansnya. Ini kuncinya sebenarnya kalau dari Cornet cuma satu. Iya. Doyoknya di shutdown, ini bakal menjadi titik balik untuk Onyx. All out karena Doyok ya. Bener. Karena kita lihat juga bisa dibilang Doyok menggunakan retribution tapi masih ada time journey. Ingat, dan Chuan udah coba colek sedikit demi sedikit. Rashi udah ketahuan posisi di mana. Rashi udah gak punya flicker lagi nih. Rashi bakal bisa di take down kalau Rashi tertangkap. Reverse stun telah dikeluarkan. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka udah mulai melakukan flank, mencoba untuk mendapatkan harassment di arah Lord dan semua sudah berkumpul. Ini bahaya, ini bencana. Ada Siapapun damage, yang terdapat wipe out ini bakal menjadi satu tim yang mendapatkan kerugian paling tinggi, Bung Cornet. Masih ditahan, giginya mungkin akan ter-shutdown, masih ada satu bar. Agak sedikit sia-sia juga, tidak langsung di-shutdown. Dan ternyata di-reset lagi. Masih tidak mau terlalu mengambil resiko tampaknya. Kedisiplinan yang dilakukan dari tim Geek Fam. Lebih milih untuk menahan sedikit lagi dan melihat posisi dari teman-teman Onyx Esports. Dan tampaknya mereka mulai memukul mundur lagi. Dimajuin lagi untuk minionnya. Dan mencoba untuk Lord lagi, sudah mau menit 18. Wongkoko dengan satu bar tersisa. Tidak boleh mati sia-sia. Tenaciously sudah mulai muncul, ada damage juga, ada lethal counter yang mungkin bisa langsung jalan-jalan ke Banjar Hajar. Dan tampaknya 2 kali di reset. Ini benar-benar definisi disiplin banget. Ini bukan Geek Fam yang kenal, tapi ternyata ada Xuan di garis depan sana. Adrian udah mencoba mundur dengan Ferry-nya, langsung ada falling Starmon ke arah belakang. Xuan udah gak punya ultimate, tapi Wongkoko setengah darah dan dari Doyok lebih memilih untuk mendapatkan blue terlebih dahulu dan Ipin bakal coba untuk mengarah ke arah bottom lane ini. Ini semenjak masuknya Xuan, ini Geek Fam berubah sekali permainannya. Apakah itu ada efeknya, Bung Karet? Bahkan menurutku season 6 sih gokil sih. Benar-benar ini season yang bisa dibilang tim-tim yang dari season sebelumnya tidak menunjukkan kemampuannya dengan sangat amat luar biasa, sangat amat baik. Tapi di season ini mereka bisa menunjukkan taringnya kalau kata Ranger Mas. Bener banget. Taring dari segala rongga tubuhnya. Bener banget, dan bukan hanya itu aja, kita lihat Xuan
udah mulai leukemia, darah putihnya udah cukup banyak. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka masih coba untuk mendorong juga, minion sedikit demi sedikit di arah top lane. Lihat super 3 minionnya, kali. tapi ini bahaya banget untuk seorang anti-match. Anti-match kalau berhasil Masih ada ditangkap flicker sih, ini masih bakal aman. berbahaya banget. Lihat Doyo aman harusnya. masih berada di garis depan. Dia tahu Rasi bakal komit ke arah dia, tapi lihat anti-match setengah darah, seperempat darah. Drian belum buka satu buah PDS mereka datang. Mau coba untuk mengcover, tapi masih ada flicker dari para pemain dari tim Onyx Esports. Dan rasanya juga sudah mulai muncul flickernya. Ini benar-benar 18 menit 30 masih belum ada menunjukkan Lord yang di shutdown, diamankan oleh teman-teman dari tim Geek Farm. Masih mencoba untuk ditahan lagi, dicakar-cakar kembali lagi, dan bahkan dari Rasinya ada reverse type dan lebih milih untuk farming, dapetin buff merahnya. Dan daerah bawahnya Ipin juga sudah mulai untuk ngapus Samira sini, mencoba untuk dihajar, mencoba untuk di-commit. Tinggal menunggu retribution siapa yang akan mendapatkan Lordnya. Menunggu di sana dan Lordnya diamankan oleh seorang Alis. Butya berhasil mendapatkan Lord di atas menit 17, di atas menit 18, dan bahkan kita di sini tersisa 4 lawan 5 dan mereka lebih milih untuk mundur, di reset lagi. Oh Gila, my men. god, Boots permainan yang luar biasa dari seorang Boots berhasil mendapatkan satu buah Lord dengan baik kali ini. Lihat, dari para pemain tim Onyx Esports kali ini berkesempatan untuk mendapatkan push terhadap lane dari 3 arah yang berbeda. Sedangkan itu, Ipinnya bakal coba teamfight di arah top lane, seorang diri mencoba mendapatkan seorang Boots, tapi lihat sedotan darahnya, isep, mas isep, dan langsung kabur kali ini dari seorang Wah, Boots. gila. Ini yang menyebabkan teman-teman Geek Farm sangat amat ragu ketika dia masuk ke Lord Pit ya. Bahkan lihat pergerakan Doyoknya. Liatin fokus ke arah Doyoknya Walai. Dia benar-benar jaga posisinya dan dia menunggu untuk retry-nya tepat. Dan ternyata lethal counter juga dikomboin sama seorang Bats-nya. Itu berhasil untuk dapetin Lord-nya. Yes, padahal bisa dibilang lethal counter juga bisa dapetin instan, tapi ternyata Boots yang dapetin dengan Yes, cukup cepat ya. benar-benar. Karena Ada udah sedikit tebal terlambat juga. tadi ya. Yes, udah benar-benar atributnya full, darahnya juga penuh. Dan teamfight sudah mulai dihajar. Mungkin saja di arah belakang Briannya sekarat. Wong Kokonya juga masih belum mengeluarkan danger-nya karena masih cooldown. Dan mencoba untuk dibersihkan saja. Ditahan lagi, lethal counter. Dan Sansya harus hati-hati. Tidak boleh terlalu offside. 4 melawan 5, tidak ada Digi. 50 detik loh. Ini udah mulai lama untuk kematian dari seorang Digi. Yes, benar banget. Dan tadinya itu Sans itu adalah keputusan yang baik. Kenapa? Karena dia harus tumbangin Diginya. Karena dia tahu ketika Digi tumbang gak ada yang bisa nangkap dia. Benar. Reverse time-nya tuh tidak ada. Dan di arah top lane anti-match bakal fokus banget dapetin turret. Onyx Esports membalikan keadaan kali ini. Benar-benar permainan yang luar biasa dari Onyx Esports. Mereka di bawah tekanan, di bawah Benar. pressure dari para pemain Benar. dari tim Geek Fam. Mereka juga masih bisa memikirkan bagaimana cara bermain dengan baik. Lihat Bung Koren bakal coba dipasangkan di arah top lane. Bloodhound udah masuk, tapi seri torrent dan ternyata Doyong masih perkasa di arah belakang. Dan Rasi, satu hit terakhir masih punya immortality. Wah, gila sih Geek Farm. Ini bukan Geek Farm yang biasa aku lihat dari season sebelumnya. Dan bahkan dari 2 season sebelumnya. Season ini mereka benar-benar menunjukkan perbedaan dari segi gameplay rosternya. Atau mungkin seperti yang kata Ranger Mas bilang, efek hadirnya Xuan dan juga perubahan roster strategi yang mereka lakukan di season ini benar-benar mulai kelihatan ya. Dari mulai minggu lalu sih. Iya, Ini sekarang bahkan dia lawan yang top tier-nya nih, top leaderboard-nya. Top 1, Net. Top lah, iya benar. Di langit. Di langit top satunya. Top 1 dibuat kewalahan walaupun Nggak. balik lagi seperti kata Ranger Mas. Aku merinding Walaupun benar-benar di-press habis-habisan, diberi tekanan habis-habisan, tapi Onyx Esports masih bisa untuk nahan, sabar banget dan merinding kan emang kan. Tahu nggak gokil kenapa ya? merinding? Apa? Geek Fam Iya. is back. Dia selalu bermain di arah late game. Oh iya. Iya kan? Oh my god. Oh my god, ya. Langsung merinding, Kalau sumpah. kalau game 2 benar-benar late game lagi. Fam Ini is bener-bener back, bro. Geek Fam is back. Aku langsung terdiam pas kamu ngomong kayak gitu, kayak langsung Iya loh. merinding. Oh iya inget. Ingat gak dulu Buat kalian semua. Zaman-zaman Geek Farm. Yes, masih di tim sebelumnya. Yes. Dengan adanya roster dengan para pemain dari tim Geek Fam ini, mereka terkenal dengan cukup perkasa. Buat kalian yang belum tahu sahabat Mobile Legends, mereka benar-benar adalah para pemain yang bisa dibilang walaupun Spesialis late game lah iya simpelnya. sama, dan mereka ditakuti kalau ketika di arah Bener, late di game. late game tuh benar-benar ditakuti dan Pernah diakui kan? Diakui kan? Entah bagaimana caranya mereka bisa ngedefend walaupun gak ada inhibitor turretnya udah pecah semua, tapi mereka di arah late game tuh kuat, benar-benar kuat, dan itu hanya Geek Farm doang yang bisa dulu. Dan diakui oleh Yes, para pro diakui. player loh, itu diakui. Dan kita para pemain dari tim Onyx Esports kali ini juga
sedikit kesulitan. Walaupun mereka bisa membalikan keadaan, bisa memberikan nafas. Tapi Ipin bermain bagus banget. Jujur, ini bukan Ipin yang biasa. Mungkin ini Upin yang main, kita kan gak ada yang tahu. Lihat bootsnya, lihat dilewatin. Biasanya Ipin tuh suka ngebuka. Tapi dia tahu ada 2 player kali ini. Sedangkan di arah bottom lane, para pemain dari tim Onyx mereka masih sabar, gak mau terlalu terburu-buru. Udah terlihat kayaknya harus Ipin Udah ada info, harusnya udah ada shot call yang dilakukan oleh seorang Ipin yang masih menunggu dan memberikan informasi. Ini sudah mulai ada dari Cloud-nya dan dari Cloud-nya juga. Balik lagi dia menahan stacknya. Tidak mau kehilangan 50% attack speed dan juga movement speed-nya dari Art of Thievery. Ini aku bilang Sans tadi, hati-hati nggak boleh terlalu dekat sama Digi-nya. Ada reverse time yang bisa dilakukan oleh seorang Digi. Tapi darah Sansia sudah mulai kehilangan 2 bar lebih dan lebih milih untuk mundur lagi. Dapetin untuk Buffy, dapetin darahnya terlebih dahulu dan Buffy juga sudah mulai tebal seperti Cyro Turtle. Darahnya udah mulai banyak dan agak sulit untuk dibunuh di area late game. Oke, ini kalau menurut aku pribadi, Geek Farm tidak boleh melakukan kesalahan satu lagi. Dia nggak boleh ragu-ragu. Either dia commit, fight, atau dapetin Lord sekalian. Ya, dan ini, wah emang sih ya, mental dari tim Onyx aku akuin bener-bener luar biasa banget. Dan di bawah tekanan di early game, di late game mereka mencoba untuk ngereset itu semua. Dari kejadian awal-awalnya dan bahkan nanti Image juga melakukan gameplay yang luar biasa. Dia incer ke arah belakang dan oh bahaya, letter counter. Dan 1 hit lagi, flicker dan commit. Ini yang aku bilang kunci dari tim Onyx Esports. Dan harus dilakukan segera karena sudah mulai kehilangan juga. 1, 2, 3, bahkan 4 dari Wokokonya yang mulai diincer juga. Oh my god, ini benar-benar bencana kalau kata Ranger Emas. Karena mereka sudah mulai kehilangan player-playernya, immortality-nya juga akan mungkin dipecahkan. Dan sebentar lagi mungkin akan wipe out. Wokokonya juga sekarat, immortality pecah. Dan inilah dia, Onyx Esports yang sudah mulai nge-push pelan-pelan. Hanya ada 1 gerobak, 1 katapult saja di arah tengah. Mencoba untuk langsung ditebengkah, diajarkah, Anti-Mage sedikit lagi. Katapultnya bisa ternyata. Tapi langsung udah mulai masuk dan wipe out. Gila Onyx Esports. Gila. Di bawah tekanan, di bawah pressure. Masih mampu membalikan keadaan. Ini dia, sang raja langit. Onyx Esports take the game. Nggak mau turun dari langit dan mereka mengamankan.